Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Ifiasi dengan NIM 1904411322. Saya dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Langsung saja, pada video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Ini dia PPT saya. Di sini slide pertama merupakan profil saya. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar sistem komputer. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu konsep dasar dan sistem komputer. Oke, konsep ini merupakan abstrak suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Sedangkan sistem ini adalah perangkat atau unsur yang teratur, saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan komputer ini sendiri yaitu sebuah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan komputer. Keuntungan menggunakan komputer ada 4, yaitu dengan kecepatan, kepercayaan, konsisten, dan penyimpanan dan komunikasi. Dalam hal kecepatan, operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik, waktu data, perintah, dan informasi mengalir melalui sirkuit. Maka data, perintah, informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Kebanyakan komputer memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Kemudian, yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan komponen elektronik dari komputer modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan. Dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat, jadi dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu konsisten. Konsisten dan penyimpanan. Konsisten artinya konsisten yang tidak dimiliki oleh manusia, tapi komputer memiliki hal ini. Contohnya yaitu jika diberikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi hal yang sama secara konsisten, dan komputer menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan, asalkan perintah dan inputnya itu benar. Nah, artinya di sini bisa konsisten. Apa yang diberikan itu juga yang akan dihasilkan. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan yaitu komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapan saja dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu komunikasi. Komputer sekarang bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya, bahkan tanpa menggunakan kabel. Komputer memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu, dan dapat juga saling berbagi informasi. Kemudian selanjutnya, yaitu komponen komputer. Komponen komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras seperti desktop PC, laptop, tablet PC, server. Pada dasarnya, hardware ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input unit, proses unit, dan output unit. Kemudian yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu brainware. Brainware atau user atau sumber daya manusia yang menggunakan komputer dikategorikan sesuai dengan keahlian atau profesinya, seperti operator, data entry, EDP,
programmer, sistem analis, sistem administrator sistem, network engineer, technical engineer, teknologi support, web developer atau web designer, animator, dan lain-lain. Kemudian slide ketiga yaitu tentang struktur komputer. Nah, di sini ada 4 struktur komponen pokok sistem komputer, yaitu pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan yang terakhir yaitu interkoneksi antar komponen. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, pemroses atau pemroses CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi langkah-langkah kerja dalam pemroses itu. Yang pertama yaitu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Kemudian yang kedua yaitu mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan proses-proses tersebut. Nah, di situ sudah dilaksanakan. Kemudian adapun operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi 3, yaitu operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi pengendalian. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan operasi aritmatika. Kemudian yang kedua yaitu operasi logika. Operasi logika yaitu contohnya OR, AN, XOR, dan inversi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu operasi pengendalian. Operasi pengendalian seperti operasi pencabangan, lompat, dan sebagainya. Selanjutnya, pemroses CPU. Pemroses terdiri dari 3 komponen yaitu CU atau control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan register. CU atau control unit. CU ini berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang kedua yaitu CU juga control unit juga ini berfungsi mengartikan instruksi dari program komputer. Yang kedua yaitu membawa data dari alat input ke memori utama. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil data dari memori utama untuk diolah. Selanjutnya yaitu mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kemudian yang kedua yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program, dan fungsi lainnya yaitu operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang komponen-komponen dari pemroses itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu perangkat input dan output atau perangkat masukan atau keluaran. Perangkat ini digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis, komponen elektronis. Nah, komponen mekanis ini yaitu perangkat itu sendiri.
Nah, sedangkan komponen elektrolis ini yaitu pengendalian perangkat berupa chip controller. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu interkoneksi antar komponen. Nah, poin pertama yaitu disebut bus dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Yang kedua yaitu menghubungkan CPU. Menghubungkan CPU dengan memori utama atau dengan alat-alat input atau output atau disingkat I atau O. Nah, bus antar CPU ini dengan memori utama dilekatkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Kemudian yang keempat yaitu bus yang menghubungkan CPU dan I/O atau bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat input dan output tidak dilekatkan langsung ke input output, tetapi dilakukan melalui input output port atau DMA controller atau input output channel dan disebut external bus. Jadi ini bus yang menghubungkan CPU dengan input output ini tidak diletakkan langsung dengan input output, melainkan dilakukan melalui input output port atau DMA controller atau input output channel yang disebut external bus. Nah, di dalam internal bus ini terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Nah, kalian sendiri bisa membacanya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bus dan interrupt. Bus. Bus sendiri itu terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat, bus data, dan bus kendali. Bus alamat itu atau biasa disebut dengan address bus. Bus data disebut dengan data bus, dan bus kendali disebut sebagai control bus. Nah, address bus ini berfungsi untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Jadi bisa lebih ya. Kemudian selanjutnya yaitu bus data atau data bus. Data bus ini digunakan untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Jadi kalau address bus itu terdiri dari 16, 20, dan 24 jalur sinyal paralel. Sedangkan data bus itu 8, 16, 32 jalur sinyal paralel. Kemudian yang terakhir yaitu bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain memori. Contohnya itu control bus yaitu memori. Kemudian selanjutnya yaitu interrupt. Adapun fungsi interrupt yang pertama yaitu interrupt memindahkan pengendalian kepada interrupt service routine melalui interrupt vektor berisi alamat dari semua service. Jadi di situ melalui internet vektor berisi alamat dari semua service. Kemudian yang kedua yaitu arsitektur interrupt harus menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Jadi di sini arsitekturnya itu interrupt ini harus menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Kemudian yang ketiga yaitu interrupt yang datang berikutnya. Interrupt yang datang berikutnya itu dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. Jadi di sini interrupt yang datang berikutnya itu dibatalkan ketika masih ada interrupt lain yang masih diproses sehingga untuk mencegah hilangnya suatu interrupt.
Kemudian selanjutnya yaitu cone. Cone terbagi dua, yaitu trop. Nah, trop ini adalah kesalahan software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Jadi ini disebabkan karena kesalahan atau permintaan dari user. Nah, kemudian yaitu suatu sistem operasi yang dikendalikan oleh interrupt. Jadi cone ini merupakan suatu sistem operasi yang dikendalikan oleh interrupt. Kita tadi membahas tentang cone. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang tentang konsep dasar sistem komputer itu sendiri. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sistem operasi komputer itu adalah suatu ide yang paling mendasar tentang struktur komputer atau langkah-langkah komputer. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kurang, dan apabila ada saya salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.